Update berita terbaru UFC yang menarik untuk disimak. Berita pertama datang dari salah satu kontender di kelas welter yang sangat aktif berkoar-koar di media sosial, yaitu Joaquin Buckley. Dalam sebuah kesempatan, ia marah pada matchmaker UFC dan seluruh fighter di kelas welter, karena menurutnya divisi ini seakan menjadi sepi. Menurut Buckley, kelas welter saat ini adalah kelas yang paling hot di UFC. Tapi mengapa belum ada pengumuman dan pemberitaan tentang matchmaking para fighter? Saking sepinya, menurut Buckley, banyak para fighter yang justru melakukan side quest di luar oktagon. Misalnya, sang juara yaitu Islam Makhachev yang malah secara random bermain Dagestani basketball, Carlos Prates yang masih aktif merokok, minum dan pesta-pesta, Michael Morales yang masih sibuk joget-joget khas tulang lunaknya, ada juga JDM yang masih saja menangis di rumahnya, Leon Edwards yang seolah menghilang, Belal Muhammad yang jualan makanan sehat, dan juga Ian Garry yang juga aktif berkomentar di luar oktagon. Buckley mengaku tidak mengerti ketika memiliki banyak fighter hebat seperti mereka, kenapa kelas ini sangat miskin pemberitaan dari UFC, dan kenapa tidak langsung pasangkan saja mereka secara random. Karena dengan nama-nama tersebut, mau lawan siapapun pasti tetap akan viral. Buckley juga tak lupa menyebut nama Shavkat Rakhmonov yang lagi-lagi cedera. Well, terus terang, saya mengerti poin yang ingin disampaikan oleh Buckley. Tapi agak geli juga karena statement itu harus keluar dari mulut Buckley. Saya bilang geli di sini karena faktanya dibandingkan semua nama yang ia sebutkan tadi, selain Shavkat yang cedera, Buckley jauh lebih tidak aktif dibandingkan mereka semua. Terakhir kali Buckley bertanding adalah di bulan Juni tahun 2025. Itu pun ia kalah dari Kamaru Usman. Sedangkan nama-nama top tadi sudah bertanding di bulan November, yaitu UFC 322 dan UFC Qatar. Ya seharusnya Buckley introspeksi diri sih. Tapi jika murni menanggapi pernyataannya, sebenarnya memang ada benarnya. Sangat disayangkan kenapa divisi yang paling hot saat ini sangat miskin pemberitaan. Walaupun bisa dimengerti karena nama-nama tersebut sudah bertanding di bulan November, tapi setidaknya UFC tidak membiarkan divisi ini terlihat sepi. Dari bulan Januari hingga Maret, memang tidak ada match up top contender di kelas welter. Memang beredar rumor bahwa Islam Makhachev, Kamaru Usman, JDM, dan Carlos Prates akan berlaga dalam UFC 327 Miami di bulan April. Tapi pemberitaan tentang itu masih sangat minim. Menurut saya pribadi, UFC memang terkesan sengaja menyimpan match up menarik mereka untuk kemegahan UFC White House. Kalau kita perhatikan dari UFC 324 hingga UFC 326, tidak banyak bintang besar yang dihadirkan oleh UFC, dan bahkan UFC 327 pun masih belum jelas. Kabarnya UFC akan segera menyelesaikan match up UFC White House di akhir pekan ini, jadi kita nantikan saja hasil masakan dari UFC. Right now the division on standstill. Right now they got the hottest division and ain't nobody fight. You got Islam out there playing wrestle ball, you know. You got Prates out there partying, clubbing. You got Morales out there twerking and twirling. You got JDM still at the house crying. You got Leon missing again. You got Belal trying to sell war meals. You got Ian Garry watching in the corner. Boy, I don't know what's going on. Like, what's going on with the welterweight division? We got to get things active. And then, oh yeah, Shavkat gone. And Shavkat knocked out the ring. Berita selanjutnya masih tentang kelas welter, yaitu Michael Morales yang yakin bahwa dirinya terlalu besar untuk Islam Makhachev. Hal itu ia utarakan karena saat ia bertemu Islam Makhachev yang sedang melakukan sesi interview di backstage, di mana ia melihat secara langsung postur Islam Makhachev. Menurutnya, secara postur ia jauh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih panjang dari Makhachev. Menurutnya, hal ini akan menyusahkan Makhachev untuk men-take down dan menahannya di bawah. Dan jika Makhachev tidak mampu menahannya di bawah, maka dia sangat percaya diri
bahwa kekuatan pukulannya akan mampu menidurkan Islam Makhachev. Apalagi ia berhasil menahan dan mengalahkan salah satu grappler terbaik di kelas welter, yaitu Sean Brady. Well, tentu ini sah-sah aja sih, percaya diri seperti itu, dan tentu malah bagus. Sejujurnya, menurut saya Michael Morales adalah lawan yang masih misterius bagi Makhachev, karena saya benar-benar tidak tahu track recordnya dalam bergulat di UFC, karena kebanyakan lawannya memang tidak mampu men-takedown-nya. Ya, ukuran tubuhnya emang nge-cheat sih, tinggi dan panjang banget untuk kelas ini, apalagi tidak kurus dan sangat berisi. Saya sendiri bingung, bagaimana fighter dengan badan sebongsor itu mampu memotong berat ke kelas 170. Tapi dalam laga melawan Gilbert Burns, Burns berhasil menjatuhkannya dengan takedown, meskipun Morales bisa langsung berdiri. Ditambah, Morales pernah kalah dikunci di karir amatirnya, meskipun itu hanya laga eksibisi. Tapi jujur saja, semisterius apapun kemampuan grappling Morales, saya sangat tidak yakin ia mampu menahan takedown dan berdiri dengan mudah dari grappling Makhachev. Saat melawan Sean Brady, Morales tampak siap sekali dengan takedown Brady dengan kuda-kuda yang menunduk, karena memang striking Brady kurang bagus dan ia hanya mengandalkan takedown. Tapi jika Morales melakukan strategi yang sama dan hanya fokus pada takedown Makhachev, Makhachev masih memiliki tendangan yang bisa saja menidurkan Morales, apalagi jika ia menundukkan kepala. Jangan salah, Sean Brady adalah grappler luar biasa. Tapi Islam Makhachev bukan sekedar grappler, tapi mixed martial artist sejati, di mana satu game plan saja tak akan mampu mengatasinya. Bahkan JDM yang latihan hampir 6 bulan bersama praktisi BJJ terbaik saat ini, yaitu Craig Jones, dibuat benar-benar tidak berdaya oleh level change Islam Makhachev. Lain kali, saya akan buatkan video khusus membahas apa yang membuat Islam Makhachev sangat-sangat bagus. Tapi rasa percaya diri Morales memang sangat wajar, dan semestinya jiwa fighter memang seperti itu. Setipis apapun peluangnya, ia harus tetap yakin bahwa ia bisa mengalahkan lawannya. Kalau pesimis ya namanya bukan fighter. Di samping itu, jika murni berdasarkan ranking dan rekor, Morales adalah yang paling layak bertarung melawan Makhachev, karena ia mengalahkan mantan kontender nomor 2, yaitu Sean Brady. Jadi bagaimana menurut kalian? Berita kedua datang dari beberapa fighter yang memilih pertarungan impian yang terjadi di tahun ini. Banyak yang berspekulasi dan memimpikan dream fight karena memang tahun ini akan diselenggarakan UFC White House, yang tentunya di puncak acara atau main event diperlukan pertandingan yang super spektakuler. Justin Gaethje menginginkan dirinya bertarung dengan Ilia Topuria, dan ini 99% akan terjadi karena normalnya juara undisputed harus mempertahankan sabuk melawan juara interim. Sekali lagi, turut berduka cita untuk Arman Tsarukyan. Kemudian, Sean O'Malley menginginkan laga Islam Makhachev versus Ilia Topuria sebagai dream fight-nya. Saya sendiri sangat menginginkan laga ini karena drama yang terbentuk sudah sangat spektakuler dan tinggal diselesaikan di oktagon saja. Memang betul, secara kelayakan seharusnya Topuria harus mempertahankan sabuk kelas ringannya dulu. Tapi secara marketing dan drama, sekaligus secara skill set, pertandingan dua fighter ini dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan terbesar yang ada dalam sejarah UFC. Kemudian ada Derek Lewis yang menginginkan laga yang menurut saya tak kalah rame dari Islam versus Topuria, yaitu Islam Makhachev versus Khamzat Chimaev. Mungkin pertandingan ini tidak disukai oleh para fans UFC jalur agama, karena dua-duanya dikenal sebagai muslim yang taat. Tapi sejujurnya secara match up, andai Makhachev versus Chimaev terjadi di kelas menengah, maka sudah pasti akan spektakuler. Dua-duanya adalah seorang wrestler hebat, dan secara style saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tapi sepertinya ini sulit terjadi sih,
karena Makhachev sendiri mengatakan tak tertarik melawan Khamzat karena mereka masih bagian satu negara serikat, yaitu Rusia, dan juga tidak ingin memancing keributan antara Dagestan versus Chechnya. Kalau dari Chimaev sendiri tampaknya tak ada masalah asalkan diberikan uang super besar. Ya, Khamzat di UFC emang motivasi utamanya uang sih, tapi niatnya memang baik, yaitu membahagiakan ibunya, menciptakan gym untuk anak-anak di kampungnya, dan juga membantu orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, ada Max Holloway yang masih menginginkan pertandingan Jon Jones versus Tom Aspinall. Meskipun sudah sah terbukti bahwa Jon Jones menghindari Aspinall, tapi Max Holloway masih percaya peluang laga itu masih terbuka, apalagi setelah melihat performa Aspinall yang kurang begitu greget saat melawan Ciryl Gane. Insiden colok mata memang mengakhiri laga itu, tapi sebelum insiden itu terjadi, Ciryl Gane unggul dalam significant strike. Tapi sepertinya Jon Jones memang tidak bernafsu melawan Aspinall dan lebih menginginkan laga melawan Alex Poatan Pereira. Di antara laga tadi, pertandingan mana yang menjadi pilihan teman-teman? Atau ada laga lain yang tidak masuk list itu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih, selain itu semua, saya menginginkan Topuria versus Arman, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi di tahun ini. Semoga saja saya salah.